Silakan. Assalamualaikum. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini kita masih diberikan izin dan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bersilaturahmi, sekaligus bertolabul ilmi bersama Ustadz Wahid Rahman dalam kondisi yang sehat insya Allah dengan nikmat iman dan Islam yang masih diberikan pada kita semua. Eh, Salam dan sholawat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqomah, dan insya Allah kita termasuk dari pengikut beliau yang akan mendapatkan sahabat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin. Baiklah Bapak Ibu rekan filah yang dimuliakan Allah. Pekan lalu kita sudah membahas ayat ke-45 dari surat Al-Baqarah, yaitu mengenai sholat dan sabar. Dan seperti yang disampaikan oleh Ustadz pekan lalu, bahwa pekan ini atau hari ini kita akan membahas mengenai cara bersabar atau tip-tip sabar dan kaitannya dengan sabar. Baiklah Bapak Ibu rekan bilang dimuliakan Allah, waktu sudah menunjukkan 5.36. Untuk itu untuk mempersingkat waktu, taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa bersama kembali. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa ikhwati fillah, sahabat-sahabat agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebagaimana kemarin saya sampaikan bahwa pada ayat wasta'inu bis sabri was salat, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Nah, pada hari ini sebagaimana janji anak kemarin, saya ingin menyampaikan bagaimana cara sabar dan ikhlas. Ya. Kemarin yang disampaikan sabar itu terhadap 3 hal menurut ulama ya. Sabar itu terhadap 3 hal. Yang pertama, kita mesti sabar terhadap perintah-perintah Allah. Perintah Allah ini banyak. Kalau kita nggak sabar, nggak bisa kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, sabar itu terhadap larangan-larangan Allah. Ya. Larangan Allah juga banyak. Kita nggak sabar, mesti kita anggar. Yang terakhir adalah sabar terhadap takdir-takdirnya Allah. Karena tidak semua takdir Allah itu sesuai dengan harapan, keinginan, dan ekspektasi kita. Tapi kita harus tahu bahwa takdir itu pasti yang terbaik buat kita. Ya, pasti yang terbaik. Jadi teman-teman sekalian, sabar itu terhadap 3 hal. Kemudian hidup ini kan tidak selalu kita mendapatkan kebahagiaan.
ya gitu ya. Tadi takdir Allah. Dalam hidup ini mesti ada cobaan, dan cobaan itu tidak akan pernah hilang selama kita hidup, gitu ya. Kalau bahasa hadis pada kitab Riyadhus Shalihin nomor 577, wa hadza al-a'rad. Kata Nabi, ini adalah rintangan hidup. Sambil Nabi membuat garis 3 gitu ya. Lalu kata Nabi, wa in akhtau hadza nahasyaw hadza wa in akhtau hadza nahasyaw hadza. Kalau engkau lepas dari satu rintangan ini, ujian ini, maka pasti engkau ketemu dengan ujian yang ini. Kalau engkau kelar dengan ujian ini, mesti ujian yang ini sudah nunggu. Artinya selama manusia hidup, ujian itu tidak pernah selesai. Ya. Di hadis nomor 577 di Riyadhus Shalihin, sebenarnya babnya adalah bab kematian, tapi di ujung hadis itu disampaikan tentang rintangan hidup atau cobaan, ya, dengan 3 garis. Itu dalilnya bahwa hidup ini nggak mungkin lepas dari ujian. Atau banyak dalil lah ya. Nah, karena itu yang terpenting kita bagaimana mampu menghadapi ujian itu. Ya, salah satu cara menghadapi ujian itu kan dengan sabar ya. Salah satunya. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita bisa bersabar dan kita bisa ikhlas terhadap ujian-ujian yang Allah berikan. Baik, yuk kita mulai pahami satu persatu. Begini, yang pertama, agar kita bisa bersabar dan ikhlas terhadap cobaan dan ujian. Yang pertama kita mesti tahu bahwa hidup ini sementara. Ya, hidup ini sementara. Yang abadi itu akhirat. Saya ulangi, hidup ini sementara, yang abadi itu akhirat. Apa hubungannya nanti dengan sabar dan ikhlas? Sebelumnya coba lihat dulu Quran surat 23 ayat 112 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada mereka yang menghitung. Dia Allah berfirman, kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja jika kamu benar-benar mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Saya memulai ini agar kita paham dulu ya. Cara sabar dan ikhlas itu tadi saya sampaikan, kita mesti tahu hidup kita di dunia sementara, ya, bukan yang sebenarnya. Sedangkan kehidupan yang sebenarnya itu adalah akhirat. Ya, maka kalau kita lihat di dalam ayat ini, Allah tanya, berapa lamakah kalian tinggal di dunia? Mereka menjawab, kami tinggal di dunia sehari atau setengah hari. Ya. Lalu kata Allah, tanyakan kepada mereka yang berhitung, yang katanya sehari itu atau setengah hari itu. Allah beritahu, qala illa bistum illa qalila. Kan tetapi kalian tinggal di dunia itu cuma sebentar. Lau annakum kuntum ta'lamun. Seandainya kalian ngerti. Ya, jadi saya ulangi, kalian tinggal di dunia ini hanya tidak sampai sehari. Setengah hari pun tidak. Seandainya kalian ngerti, kata Allah. Ya gitu ya. Seandainya kalian ngerti. Hidup yang sesungguhnya adalah akhirat. Kaitannya apa? Nanti dulu ya. Mari kita lihat lagi Quran surat 57 ayat 20. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum. Wa tadkhurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu khutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim.
Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Nah, jadi kata Allah, ketahui kehidupan dunianya mau permainan saja, ya, dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kalian tentang harta dan anak, ya. Lalu itu semua seperti air yang turun dari langit. Sedang kehausan. Apakah ibu mempunyai air yang bisa diberikan kepada saya? Wanita itu mengatakan, Tuan, saya punya air, tapi saya tidak bisa berikan kepada Tuan, oleh karena saya belum mendapatkan izin dari suami. Sekedar air, iya. Ya. Lalu kemudian wanita ini berkata, tapi saya punya jatah susu yang diberikan oleh suami saya tadi pagi. Dan saya belum sempat meminumnya. Saya akan berikan kepada Tuan. Maka diambilkan susu itu dan diberikan kepada Tuan itu. Nah, sudahlah Tuan itu berterima kasih hendak pergi. Tiba-tiba dia melihat seorang berkuda yang sangat kencang, berkulit hitam, ya, dan sudah tua. Nah, datang ke kemah itu. Lalu kemudian dia menyeret wanita itu ke dalam kemahnya. Rupanya dia suaminya. Ya. Dicaci, dimaki. Mungkin dia cemburu barangkali. Nah, akhirnya laki-laki ini pergi lagi. Menteri ini mengatakan kepada wanita itu, wahai ibu, saya sungguh kasihan kepada engkau. Kau masih muda, cantik, bersuamikan yang sudah tua, dan temperamen. Apa yang kau harapkan dari suamimu? Wanita ini berkata, Tuan, saya sungguh lebih kasihan kepada engkau. Bagaimana engkau ingin memisahkan seorang istri dari suami? Nah, tolong direnungkan apa perkataan wanita ini di ujungnya. Tuan, tidak bolehkah saya sabar terhadap cobaan dan ujian ini di dunia yang sementara ini? Kalau dengan ujian ini kelak akan menjadikan aku dirindukan oleh surga. Nah, jadi dia tahu betul hidup ini sementara. Ya, dalam kesementaraan hidup ini diuji, tidak apa-apa. Kalau ujian itu ternyata akan mengantarkan dia ke dalam surganya Allah. Nah, kalau kita paham ini, insya Allah kita akan mulai sabar dan ikhlas. Ya, jadi teman-teman sekalian pahami hidup ini sementara. Hidup yang sesungguhnya itu akhir. Diuji di tempat yang sementara. Kalau kelak dalam tempat yang kekal kita akan mendapatkan kenikmatan surga. Kenapa tidak gitu? Ya. Jelas ya? Insya Allah. Jadi dipahami dulu hidup ini sementara. Begitulah cara kita agar menjadi orang yang sabar dan ikhlas. Kemudian yang kedua, ya agar kita bisa sabar dan ikhlas. Yang kedua, tolong pahami dengan baik. Ya, kita mesti tahu, masih berkait dengan tadi ya. Dunia ini tempatnya ujian. Ya kalau kita diuji di tempatnya ya memang sudah tempatnya. Gak mungkin dong kita berada di tempat ujian, kita tidak mau diuji. Ya, sama dengan orang pergi ke laut, tapi tidak mau terkena air. Itu hal yang tidak mungkin. Dia pergi ke laut, tapi dia tidak ingin terkena percikan air. Itu tidak mungkin. Ya. Maka karena di situ memang tempatnya air. Nah sama, dunia ini tempatnya ujian. Ya kalau kita diuji di tempatnya yang memang sudah tempatnya. Gitu. Ya. Coba buka Quran, surat Al-Muluk.
ayat 2. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Coba renungkan. Alladzi khalaqal mauta, yaitu yang menciptakan kematian, Allah. Wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Jadi Allah ciptakan mati dan hidup ini untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Wa huwal azizul hakim, dia Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi Allah ciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Jadi kalau kita diuji di tempatnya, ya memang sudah tempatnya. Gitu ya. Nah, ini penting untuk dipahami. Jadi dunia ini memang tempatnya ujian. Kita diuji di tempatnya, ya memang sudah tempatnya. Ya, memang sudah tempatnya. Jadi kita paham ini, insya Allah kita masih setia, sabar, dan ikhlas. Ya sudah ya, saya memang ada di dunia. Dan dunia ini adalah tempatnya ujian. Dan saya uji di tempatnya. Gitu ya. Ada orang mengatakan, saya nggak sanggup lagi di dunia ini. Karena ujiannya berat, saya mau mati. Ini kacau orang. Padahal dunia memang tempatnya ujian, lalu dia tidak mau diuji. Ya. Lalu dia pengen mati, padahal di akhirat juga ujiannya besar. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, agar kita bisa sabar dan ikhlas, yuk kita pahami memang dunia ini tempatnya ujian. Kalau kita diuji di tempatnya, ya memang sudah tempatnya. Gitu. Ya dipahami ya. Baik, yang ketiga, bagaimana caranya agar kita terus bisa bersabar dan ikhlas? Yang ketiga adalah kita mesti tahu bahwa ujian itu, cobaan itu merupakan sebuah takdir yang telah Allah tentukan. Ya, kalau ini sebuah takdir yang Allah tentukan, bagaimana cara kita ngelawan takdirnya Allah? Enggak mungkin ya. Ya. Nanti akan berkait dengan selanjutnya ya. Jadi yang ketiga, agar kita bisa sabar dan ikhlas, kita harus tahu ujian itu merupakan takdir yang Allah tentukan kepada hambanya. Ya. Ini berdasarkan Al-Quran, surat 57 ayat 22 sampai 23 Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, coba kita lihat. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi tidak ada satu bencana apapun ya yang menimpa di bumi ini, yang terjadi di muka bumi ini, dan tidak juga yang menimpa dirimu, kata Allah, kecuali telah tertulis dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz. Apa artinya? Takdir.
sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah. Nah, ya, jadi cobaan itu takdir. Tapi kan kita nggak pernah tahu takdirnya Allah buat kita. Karena itu kita berusaha, karena itu kita berdoa. Ya, kalau terjadi, ya memang Allah telah menakdirkan itu. Dan Allah tidak mungkin menakdirkan sesuatu kalau kita nggak bisa. Nah itu kita harus paham. Ya, nggak mungkin. Karena Allah tidak punya sifat zalim. Kalau kita punya sifat zalim, kita tahu orang ini tidak mampu, kita kasih beban. Allah nggak bisa, nggak gitu. Allah nggak kasih beban kalau kita nggak sanggup. Ya. Sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran pada surat 10 ya, ayat 44. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinnan nasa anfusahum yadlimun. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Karena Allah tidak punya sifat zalim, ya, maka tidak mungkin Allah memberi kalau kita tidak sanggup. Atau kita yang korupsi kesanggupan. Kita seharusnya sanggup, tapi kita tetap menyerah. Cepat menyerah. Tidak punya jiwa fighter. Ya. Nah, kita harus tahu lah ya, bahwa Allah nggak menakdirkan kalau kita nggak sanggup. Ya, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian. Jadi yang ketiga kita mesti tahu bahwa cobaan, ujian itu merupakan sebuah takdir yang telah Allah tentukan kepada kita. Ya. Seperti tadi Anda sampaikan, tidak ada satu musibah yang terjadi di muka bumi ini atau yang menimpa diri kalian kecuali semuanya sudah tercatat dalam kitab Allah di Lauhul Mahfuz sebelum diwujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah. Nah, ini perlu dipahami. Jadi apapun yang terjadi itu takdir Allah. Dan Allah menakdirkan kita tidak mungkin tidak sesuai dengan kemampuan kita. Kecuali kitanya yang punya mental yang tidak bagus. Atau kita cepat menyerah. Ya, padahal Allah nggak kasih beban kalau kita nggak bisa. Karena Allah nggak punya sifat zalim. Ya, makanya teman-teman sekalian, sahabat-sahabat agatis, kalau terjadi sesuatu kepada kita, jangan kita sering berkata begini, coba ya gini ya, coba nggak gini, coba nggak gini. Mungkin ini tidak terjadi. Ya untuk mengevaluasi boleh, tapi tidak boleh berkata andaikan tidak begini, nggak boleh. Karena kata Rasulullah berdasarkan satu hadis, wa in asabaka syai'un, ya, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu atau law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal syaitan. Ya. Jika engkau ditimpa satu hal yang tidak enak, musibah, jangan pernah bilang seandainya saya melakukan begini, mungkin ini tidak terjadi. Maka yang benar, katakanlah kata Allah, ini sudah qadar Allah. Wa ma syaa fa'ala. Dan Allah berkehendak dengan apa yang ingin dilakukan. Karena kata seandainya, fa inna law taftahu amalu syaitan. Karena kata seandainya itu akan membuka peluang setan merusak diri kita. Iman dan pikiran kita. Ya. Jadi bahwa cobaan itu adalah merupakan takdir yang telah Allah tentukan. Ketentuan yang Allah berikan kepada hambanya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melawan takdirnya Allah. Ya. Nah ini pahami dulu ya. Jadi yang ketiga, cobaan dan ujian itu merupakan takdir Allah. Semoga dengan memahami ini kita bisa mengerti ya. Kita bisa mengerti dan kita bisa sabar, kita bisa ikhlas terhadap cobaan. Ya sudah, ini takdir Allah dan Allah menakdirkan buat saya pasti yang terbaik.
Dan Allah tidak menakdirkan buat saya sesuatu yang di luar batas kemampuan saya. Ya, gitu ya. Kemudian yang ke berapa sekarang? Ke berapa ya? Keempat ya. Keempat, Ustaz. Ya, yang keempat begini. Kita mesti tahu, Pak, agar kita bisa sabar dan ikhlas ya, bahwa setiap cobaan, ujian yang Allah timpakan kepada kita, ya, itu untuk mengukur tingkat kekuatan iman kita. Saya ulangi ya, setiap ujian atau cobaan yang menimpa diri kita itu adalah untuk mengukur, ya, sebagai ujian tadi, tingkat kekuatan iman kita. Ya. Maka dengan ujian, semua orang bisa berteriak kok, saya kuat, saya bisa. Ketika ujian itu belum ada. Nah, ketika ujian itu ada, nah, kita sanggup atau tidak? Kita kuat atau tidak? Gitu ya. Jadi ujian yang Allah berikan ini untuk mengukur tingkat kekuatan iman kita. Ya, sebagaimana misalnya Allah sampaikan pada surah Al-Ankabut, ya, surat 29 ayat kedua dan ketiga. Allah bilang begini. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Coba paham. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, kata Allah, kalian cukup dibiarkan mengatakan, ya, kami telah beriman. Wah, saya orang beriman, saya sanggup. Ya. Padahal dan mereka belum diuji oleh Allah. Apakah manusia itu mengira bahwa akan dibiarkan mengatakan saya telah beriman, sedang mereka tidak diuji atau belum diuji oleh Allah? Dan Allah walaqad fatanna alladziina min qablihim, Allah telah menguji orang-orang terdahulu. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan Allah tahu siapa orang yang imannya betul, siapa yang pendusta. Ya, tadi saya bilang, semua orang berkata saya kuat, saya bisa. Ketika ujiannya belum ada. Ketika ujiannya sudah ada, masih kuat atau tidak? Sanggup atau tidak? Nah, inilah yang Allah sampaikan. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang terdahulu, kata Allah. Ya. Fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh Allah tahu siapa orang yang imannya betul, siapa yang pendusta. Nah, kekuatan itu diketahui setelah ujian itu. Ketika tidak ada ujian, semua orang bisa mengatakan iya, bisa, kuat. Tapi apa iya benar? Ketika ujian sudah datang, kemudian dia masih kuat dengan ujian itu. Atau dia sanggup atau tidak. Nah, itu teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa ya? Ujian itu diberikan untuk mengukur lah ya, tingkat kekuatan iman kita. Itu bagian keempat. Yang kelima. Ya, sekarang yang keberapa? Yang kelima ya. Ya, betul, Ustaz. Kelima. Rasa sabar dan ikhlas. Yang kelima, kita tuh mesti ngerti ya. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita ini, saya ulangi ya, kita mesti paham, kita mesti mengerti. Semua ujian yang Allah berikan kepada kita itu
ada hikmahnya. Ya. Ada nilai yang sedang Allah persiapkan. Ada hadiah yang Allah berikan. Saya ulangi, kita mesti paham, kita mesti ngerti bahwa setiap ujian yang Allah berikan itu ada nilai. Karena Allah tidak pernah menjadikan sesuatu itu sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah Rabb kami, sungguh tidak ada yang sia-sia yang kau ciptakan. Semua ada hikmah, ada nilai yang terkandung di dalamnya. Ya, kemudian kita cerdas memahami nilai itu atau tidak. Nah, itu yang jadi persoalan. Ya. Padahal Allah memberikan ujian itu ada nilai di sana. Ya, ada hikmah. Ya. Salah satu contohnya misalnya buka surat Al-Baqarah ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, surat Al-Baqarah 157. Sebenarnya dari 155 ya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba renungkan baik-baik gitu ya. Dan pasti kami akan uji manusia. Pasti itu. Ujian itu akan terjadi. Dengan apa? Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa. Ya. Dan kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada mereka yang sabar. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kepadanya lah kami akan kembali. Nah, itu makanya kenapa orang tuh kalau diuji, cara menghadapinya adalah, salah satunya adalah ucapkan kata istirja. Kata istirja itu, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, orang-orang yang diuji, nah kemudian dia benar menghadapi ujian, maka Allah kasih hikmah dari setiap ujian itu. Apa hikmahnya? Coba lihat. Mereka itulah orang yang mendapatkan ampunan dari Rabb mereka. Ya. Jadi kalau begitu, ujian itu sebenarnya adalah proses apa? Pengampunan dosa. Jadi ujian itu adalah proses pengampunan dosa. Ya. Makanya ada hadis yang mengatakan, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa min nasobin, rasa letih, capek, ya seperti bekerja, ya di ladang atau yang ke kantor, ya. Wala wasobin, dan penyakit. Ya, saya ulangi, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa min nasobin, rasa letih, capek gitu ya. Ada rasanya kan capek banget, letih banget gitu ya. Wala wasobin, dan penyakit, ya penyakit. Wala hammin, rasa kegelisahan. Wala hazanin, rasa sedih. Wala adha, sampai semua gangguan-gangguan yang terjadi di jalan. Ya, hatta syaukatu yushakuha, sampai duri ya yang merintangi di jalan itu, illa kaffarallahu biha min khotoya, kecuali semua tadi itu akan menjadi penebus dari segala macam kekurangan, kesalahan, dan dosa yang kita lakukan. Jadi kita paham tuh, oh iya, ujian yang Allah berikan adalah proses pengampunan dosa. Ya.
Jadi insya Allah kita akan jauh lebih sabar, jauh lebih ikhlas. Ya ya, uang ujian ini yang Allah berikan ya untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Berarti kan Allah cinta gitu ya. Kemudian yang kedua apa di situ? Di ayat 157 itu warahmah. Tidak hanya ujian itu sebagai penggugur dosa, ternyata ujian itu adalah bentuk cinta yang Allah perlihatkan kepada kita. Ya, ujian itu adalah bentuk cinta Allah kepada kita. Ya. Saya sering menyebutkan itu apa namanya dalam hadisnya. Inna Allah Ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhat. Sungguh Allah Ta'ala jika mencintai seorang hamba, Allah menguji hamba itu. Ya. Dan bila hamba itu ridho dengan ujian Allah, Allah pun ridho kepadanya. Jika hamba ini marah dengan ujian Allah, ya Allah murka. Gitu ya. Makanya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ujian itu sebenarnya adalah tadi ya, bahwa setiap ujian itu ada hikmah di dalamnya. Hikmah yang pertama penggugur dosa, yang kedua adalah bentuk cinta yang Allah perlihatkan kepada kita. Masa kalau sudah begini kita masih nggak ikhlas? Masa sudah begini kita masih nggak sabar? Ya, padahal ujian itu adalah bentuk cinta. Jadi dekapan Allah lah begitu ya. Ujian itu merupakan cinta dan dekapan Allah kepada kita. Saya kasih analogi. Kita punya anak. Ya, kalau anak kita salah, itu mesti kita tegur. Ya, mesti kita tegur. Salah lagi kita agak kenceng ya, negurnya dan seterusnya. Pertanyaannya kalau kita negur anak kita, ya, kita agak kenceng negur anak kita, apakah kita tidak sayang? Oh, justru karena kita sayang kepada anak kita, makanya kita tegur dia. Karena kita sayang. Kalau nggak sayang, nggak mungkin kita tegur. Nah, itu kita mesti paham tuh. Ya, karena kita sayang sama anak kita, kita tegur. Jadi Allah negor ujian kepada kita itu karena cinta, karena sayang. Ya, mungkin selama ini kita keliru jalannya. Nah, yang ketiga, kita mesti paham tuh. Ujian yang Allah berikan itu kadang-kadang menjadi petunjuk. Makanya wa ulaika humul muhtadun. Ujian itu petunjuk. Berapa banyak orang yang hidupnya tanpa ujian, dia jauh dari Allah. Nah, ketika diuji oleh Allah, ujian itu justru membuat dia jadi baik. Nah, itulah petunjuk namanya. Coba buka Quran surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Monggo. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada. Ya, tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali atas izin Allah. Ya. Dan siapa orang itu beriman, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Jadi saya ulangi, tidak ada musibah kecuali atas izin Allah. Dan jika orang itu beriman, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Ya, musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, itu mesti dipahami. Ya, tidak ada satu musibah kecuali atas izin Allah. Siapa orang beriman, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Ya, tadi saya bilang, bagaimana kita mau marah sama Allah? Ya, bagaimana kita tidak mau sabar? Bagaimana kita tidak mau ikhlas? Ya, dengan cobaan itu orang jadi benar kok. Dengan cobaan orang itu bisa kembali kepada Allah. Yang sebelumnya hidup dengan segala kenikmatan, dia jauh dari Allah. Karena kecenderungan manusia kan begitu. Kalau ada nikmat, terus hidupnya enak, terus biasanya suka lupa tuh. Kalau cobaan dikasih, orang bisa balik kepada Allah. Seperti misalnya dalam Quran, surat 41 ayat 51.
Monggo. Langsung dibaca Ustadz terjemahannya. Tadi saya sudah baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Tetapi apabila ditimpa malapetaka, maka dia banyak berdoa. Nah, coba lihat. Ya. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bi janibi. Wa idza massahu syarru kana fadu du'ain arid. Ya. Dan ketika kami kasih kenikmatan kepada manusia, ada dua kecenderungannya dan dua-duanya negatif. Kalau selalu nikmat, sehat terus, uangnya banyak terus, jabatannya naik terus. Nah, biasanya manusia itu suka berpaling dari Allah. Ya, suka berpaling dari Allah dan menjauhkan diri. Ya tidak bersyukur, ya menjadi sombong, begitu ya. Itu kecenderungan manusia itu. Tapi kemudian ketika dia diberikan cobaan, ya, ketika dia diberikan cobaan, ya, maka apa kata Allah? Dia banyak berdoa. Justru cobaan itu membawa dia dekat dengan Allah. Nah, manusia itu biasanya gitu. Kalau dikasih nikmat terus tuh suka lupa. Ya, kalau dikasih susah, ya, dia banyak doa. Jadi saya bilang tadi bahwa kita mesti paham. Ternyata ujian itu banyak membuat orang dekat dengan Allah. Ujian itu membuat orang sadar. Ujian itu membuat orang berubah. Gitu. Nah, kalau begini kita mesti jadi sabar dan ikhlas. Makanya saya suka bilang begini. Coba deh flashback aja gitu ya. Flashback ke masa lampau kita gitu ya. Flashback. Gimana caranya? Misalnya, oh ya dulu saya penuh dengan kenikmatan, mau apa saja bisa, mau beli ini bisa, waktu saya begini, begini, begini. Tapi saat seperti itu, apakah kita sering ngaji? Apakah tahajud kita bagus? Apakah sholat 5 waktu kita tepat waktu? Ternyata kan enggak bisa. Oh, setelah diuji, ternyata saya jadi kenal kajian, saya sholat jadi di awal waktu, saya bisa tahajud. Mana lebih enak gitu loh. Ya, jadi ujian itu kadang-kadang membawa kita dekat loh dengan Allah. Makanya tadi saya bilang kalau kita mau sabar dan ikhlas, kita mesti tahu tuh bahwa setiap ujian yang Allah beri itu ada hikmah, ada nilai di dalamnya. Ada seorang ulama berkata begini, nih kata ulama nih, musibatun tukbilu biha 'ala Allah khairun min ni'matin tunsika dzikrallah. Jadi musibatun tuqbilu biha 'ala Allah, musibah ya, musibah yang menimpa diri kalian yang membuat kalian dekat dengan Allah. Saya ulangi, musibah yang terjadi pada kalian dan itu membuat kalian dekat dengan Allah, ya, khairun laka min nikmatin tumsika dzikrullah. Itu semua jauh lebih baik untukmu daripada nikmat yang membuat engkau jauh dari Allah. Tuh. Ya. Musibah yang membuat engkau dekat dengan Allah itu lebih baik daripada nikmat yang membuat engkau lari dari Allah. Kita paham ini mestinya tahu. Ya. Bahkan ada satu makalah lain, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, laula mihalud dunya la asabal abdu, ya, min adwa'il kibri wal ujbi wal far'anati wa qaswatil qalb. Ya, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Kalaulah bukan karena musibah yang menimpa seseorang, ya, kalaulah bukan musibah yang menimpa seorang hamba, maka hamba itu akan ditimpa penyakit sombong, ujub, dolim, dan hatinya keras. Ya, jadi kata ulama ini, andaikan seorang hamba tidak ditimpa satu musibah, ya, andaikan bukan karena sebuah musibah, maka seseorang akan menjadi sombong, bangga, lalu kemudian zalim seperti Fir'aun, ya, dan hatinya keras. Ya.
Yang membuat kita tidak sombong itu kadang-kadang ujian. Coba iya ya, dengan ujian ini ternyata saya nggak bisa berbuat apa-apa. Misalnya gitu ya, kayak pandemi gitu kan. Orang yang sombong merasa bisa segalanya ternyata dikasih gini. Nah itulah yang disebut ayat kauni. Ya. Dan orang kalau tidak pernah sakit, tidak pernah ini, akhirnya dibangga nanti. Wow, saham, keras keringat, jaga diri. Kayak Firaun akhirnya, dolim. Dan orang tanpa musibah itu biasanya hatinya keras. Musibah itu kadang-kadang membuat hati seseorang itu menjadi lembut. Saya ulangi, musibah itu kadang-kadang membuat hati seseorang menjadi lembut. Makanya tadi dikatakan, laula mihanud dunya la asabal abdu min adwa'il kibri wal ujbi wal far'anati wa qaswatil qalb. Kalaulah bukan karena cobaan yang menimpa diri seseorang, maka seseorang itu akan ditimpa penyakit sombong, bangga, dolim, ya, dan hatinya keras. Ya, jadi intinya ginilah, cobaan itu membuat orang tidak sombong, cobaan itu membuat orang tidak ujub, cobaan dan ujian itu membuat orang tidak dolim, cobaan dan ujian itu membuat orang hatinya menjadi lembut. Ya, sehingga nanti dia bisa merasakan derita orang, bisa merasakan susah orang. Orang yang hidupnya selalu nikmat, enak, nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Nah, inilah yang kadang-kadang kita mesti paham. Ya, yang berat itu. Berat ya, berat. Makanya ulama mengatakan as-sabru kas-sabri murrun fi madaqati walakin ahla awaqibuhu minal asal. Minal asal. Sabar itu pahit sekali, berat ya, seperti buah yang paling pahit. Tapi hasil dari sabar itu jauh lebih manis daripada madu. Ya. Dan Rasulullah juga mengatakan nanti di kitab Riyadhus Shalihin itu nomor 25, Pak. Ya. Dikatakan apa? As-sabru diaun. Sabar itu cahaya. Jadi orang kalau hidupnya penuh dengan sabar, maka dia penuh dengan cahaya dalam hidupnya. Orang yang hidupnya itu penuh dengan kesabaran, maka hidupnya penuh dengan cahaya. Orang yang hidupnya penuh dengan cahaya, maka menjadi terang. Kalau menjadi terang, melangkahkan kakinya itu menjadi mudah, ya, menjadi mudah dan jalan keluarnya itu akan nampak terus, ya. Kalau dia sabar, ya. Kalau orang tidak sabar, itu seperti berjalan dalam kegelapan sehingga ujian itu susah dicari jalan keluarnya, ya. Makanya penting ya memahami ini semua. Kayak ulama berkesimpulan, sabar itu hukumnya wajib, ya. Ridho itu adalah sunnah. Sabar itu hukumnya wajib, ridho itu adalah sunnah. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mesti paham tuh. Jadi ujian yang Allah berikan ini semua ada hikmahnya. Dengan tahu bahwa ujian ini ada hikmahnya, maka membuat kita sabar. Membuat kita ikhlas. Oh iya, iya. Setiap ujian yang Allah kasih pasti ada nilai. Ya. Nah, ini yang membuat orang menjadi sabar, membuat orang menjadi ikhlas. Ya, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, waktunya sudah 6:30. Silakan yang mau tanya. Baiklah Ustaz, terima kasih atas tausiah pada pagi hari ini berkaitan dengan mengelola sabar dan bagaimana agar kita bisa bersabar. Baiklah, rekan filah yang dimuliakan Allah, kita buka sesi tanya jawab yang terkait dengan tausiah pada pagi hari ini atau mungkin juga hal yang lain. Kami berikan kesempatan untuk yang ingin bertanya untuk segera membuka mikrofonnya. Terima kasih. Mau tanya ya Ustadz. Ya, Bu. Nah, Ustadz, sebenarnya kan kalau harusnya ini dengan adanya musibah COVID selama kurang lebih 3 tahun ya, itu membuat orang seluruh dunia itu menyadari bahwa ada sesuatu yang di luar kendali mereka
yang kalau orang mau berpikir bahwa ini tuh sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikan keadaan orang yang tadinya apa semua maunya gampang melakukan aktivitas jadi nggak bisa sama sekali. Tapi memang pada saat awal-awal itu kelihatan sekali gitu banyak orang yang menyadari kemudian mencoba untuk apa namanya mengambil hikmah dan kemudian berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah atau kepada agama. Tapi belakangan ini kelihatannya kendor lagi nih Ustadz. Setelah banyak aktivitas yang bisa dilakukan, sibuk lagi dengan dunia, dan akhirnya apa yang terjadi selama 3 tahun itu seperti kayaknya hilang begitu aja gitu. Nah ini apakah itu merupakan apa ya kayak tertutup gitu mata hatinya atau udah kembali ini lagi ya apa kok begitu cepatnya gitu orang beralih memang eh, apa ya maksud saya dengan dengan apa yang sudah dilakukan sebelum ini gitu eh, beralihnya tuh cepat sekali gitu dan sekarang kayaknya agak susah nih kayak misalkan kajian-kajian online aja makin berkurang peminatnya dulu kan kayaknya banyak banget gitu yang ikut sampai ada sampai 1.000 kapasitas mentok-mentok gitu sekarang saya perhatiin nggak begitu Kan gitu. 44. Ya, maksud saya gini apakah memang orang itu ada sebagian yang dibutakan mata hatinya sehingga tidak bisa mengambil hikmah dari pelajaran. Apakah masih kurang gitu musibah seperti ini? Terima kasih Ustadz. Sebenarnya gini Bun ya. Kan apa namanya eh, apa ya? Coba deh merenung gitu ya dengan satu ayat lah ya. Surat 7 ayat 146. Coba pelan-pelan gitu ya. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa iyaraw sabila rushdi la yattakhidhu sabila wa iyaraw sabila al-ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Nah, gini. Ayat Allah itu kan ada dua ya Bu ya. Ada ayat kauni, ada ayat kauli. Ayat kauli itu firman Allah, ayat kauni ini fenomena alam. Gitu ya kan? Itu pasti itu. Nah, kata Allah, aku akan palingkan manusia dari tanda-tanda kebesaranku itu dari ayat-ayat. Apa penyebabnya? Disebabkan oleh kesombongannya di muka bumi tanpa alasan yang benar. Ya, nah itu karena kesombongan. Ya. Orang yang kalau sombong, maka apapun yang terjadi itu tidak pernah menjadi pelajaran. Kalau menjadi pelajaran sesaat saja, gitu ya. Padahal kalau dia tidak sombong, itu dia tahu, oh dengan satu saja Allah kasih kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain, gitu ya. Mestinya kan mendekat kepada Allah. Ya. Nah itu satu karena kesombongan, ya. Yang kedua karena hatinya keras. Karena hati yang keras itu tidak akan membuat sentuhan apapun. Ya. Makanya dikatakan oleh Rasulullah, kalau orang hatinya keras itu ada 3 kerugian. Ya, secara langsung. Yang pertama, orang kalau hatinya keras disebabkan oleh dosa, yang pertama itu kalkuz mujakhian. Ya, seperti gayung terbalik. Tidak bisa mengambil air, tidak bisa nyimpan air. Artinya orang kalau hatinya keras nggak bisa mengambil kebaikan dan nggak bisa menyimpan kebaikan dalam dirinya. Ya gitu. Yang kedua, la ya'rifu ma'rufan. Orang tuh kalau hatinya sudah keras dia nggak pernah bisa mengenal kebaikan. Yang ketiga, wala yungkiru mungkaron, dia tidak bisa menolak kemungkaran.
illa ma asyraba min hawa, hidupnya hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Nah itu ya. Jadi saya ingin sampaikan, kenapa itu tidak terus-menerus menjadi pelajaran? Karena kesombongan. Yang kedua karena hatinya keras. Ya, karena hatinya keras. Orang kalau sudah sombong dan hatinya keras, berat Ibu. Menjadikan apapun yang terjadi itu sebagai pelajaran itu berat. Orang yang hatinya lembut, orang yang tidak punya kesombongan, jangankan COVID pun, kesandung saja, ya, dia bisa berintrospeksi diri. Kesandung saja, dia bisa berkontemplasi. Kesandung saja, dia bisa belajar betapa tidak ada kekuatan apapun pada dirinya, gitu ya. Maka jalannya tidak ada jalan lain. Ayo sering kajian, dengan kajian itu kita banyak diingatkan, kita jadi tahu. Ya, kita jadi tahu. Kalau tidak ya akan terus keras. Ya, itu jawaban Anda sementara ya, Bun. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada yang ingin bertanya Izin, untuk membuka langsung iya, mikrofonnya. Silakan, boleh segitu. Ustadz mohon, Bu Nani. Silakan, Bu Nani. ya, Ya. ingin melanjutkan ini Ustadz. Tadi disampaikan antara kita menerima apa yang sudah menjadi takdir begitu ya, kemudian juga memahami fenomena. Jadi yang sering kali itu begini, karena mungkin mudah-mudahan karena belajar itu kan kemudian menambah begitu ya Ustadz. Jadi pada saat kita mendapat satu nikmat atau anugerah gitu, kadang-kadang malah timbul was-was gitu. Ujian apa ya setelah ini begitu Ustadz. Jadi jadinya agak bersyukurnya di dalam hati begitu ya, tapi di balik itu ada kekhawatiran apa ya. Nah, itu bagaimana Ustadz yang menatanya? Ya, mohon Bunda, satu saya sampaikan dulu ya, Bun. Kalau sudah dikasih nikmat, kan mestinya bersyukur ya. Alhamdulillah ya kan, Bun? Kalau Iya. bersyukur, mestinya apa yang ada di kepala kita? Mestinya seperti surat Ibrahim 14 ayat ke-7. Apa itu? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Coba dibaca. Nani mau baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Ini janjinya Allah kan ya, Bun? Allah nggak mungkin kan ingkar dengan janjinya. Kamu bersyukur, ditambah loh nikmatmu. Kalau kamu nggak bersyukur, azabku pedih. Jadi kalau Bunda sudah Alhamdulillah ya Allah, bersyukur. Lalu Allah, Ibunda jalankan apa semua yang diberikan oleh Allah itu sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Maka pikirannya Allah pasti akan menambah nikmat. Nah, itu mestinya Bun. Kalau ada kekhawatiran berarti Bunda suudzon tuh. Kalau suudzon, Ibu tahu kan? Bagaimana kata Rasulullah? Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu hina yadhkurni. Aku nih berada pada prasangka hambaku. Dan aku bersamanya kalau ia mengingatku. Ya. Jadi ada suudzon, keburukan, maka itu yang akan terjadi. Jadi tepis itu semua. Allah kasih nikmat. Saya mesti bersyukur dengan nikmat Allah. Allah berjanji akan menambahkan nikmatnya. Dan saya nggak boleh berpikiran buruk ketika saya dekat Allah, bersyukur kepada Allah. Malah mikirnya, apa ya nanti cobaan yang akan terjadi. Ya nggak boleh, Bun. Gitu. Bun ya? Wallah. Insyaallah, jazakallah khairan Ustadz. Sebenarnya itu tuh muncul dulunya saya yang tadi disampaikan Ustadz, jadi bersyukur alhamdulillah memang adalah batin gitu. Kemudian beberapa waktu itu ketemu teman yang menyampaikan seperti itu. Saya tuh malah takut nih ada apa ini. Terus saya jadi kepikir kok saya oh ya harus berpikir begitu ya. Jadi, Nggak boleh. baik Ustadz. Malah nggak Jazakallah. boleh. Nggak boleh ya, jangan. Baik. Baik, Baik. wallah. Ya. Makasih Ustadz. Mungkin satu pertanyaan dari saya Ustadz.
Sabar tuh sering sekali dikaitkan dengan tawakal, Ustaz ya. Jadi setelah kita berusaha dan segala macam, kita kembalikan hasilnya kepada Allah dengan tawakal. Nah, yang ingin saya tanyakan batas tawakal yang kadang-kadang dengan aliran Jabariyah, Ustaz. Sejauh mana kita memahami tawakal ini, kita tidak berlebihan gitu dalam dalam apa namanya pasrah bongkoan gitu. Mohon mohon penjelasannya, Ustaz. Sebenarnya bukan persoalan berlebihan ya. Ini kan soal pemahaman yang salah tentang Jabariyah dan Qadariyah. Yang satu memahami manusia itu seperti wayang, ya, digerakkan saja tidak punya kuasa. Yang satu memahami seperti Mu'tazilah itu mengatakan ya semua ada kekuatan akal. Pemahaman tentang takdir itu akan membuat manusia sebenarnya orang-orang yang tidak mampu begitu untuk melakukan sesuatu. Kedua-duanya salah. Yang benar adalah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah gitu. Ya. Bahwa sampai ketika tawakal itu kan ada permulaan dulu, Pak. Apa itu? Yang pertama ya kita mesti usaha keras. Kita mesti melakukan sesuatu. Karena Allah bilang, Allah nggak rubah kalau kamu nggak rubah. Kan gitu ya. Harus ada action yang harus kita lakukan. Yang kedua, ya kita berdoa yang kuat, minta kepada Allah. Gitu ya. Bukan diam-diam dan bukan hanya mengandalkan otak. Jadi ada usaha maksimal, setelah itu kemudian ada doa yang optimal. Gitu ya. Kemudian kalau belum terjadi, sabar. Sabar itu bukan diam, artinya terus melakukan dan terus berdoa. Orang yang tidak sabar berhenti melakukan ketika tidak dapat, berhenti berdoa ketika tidak terkabul. Gitu. Nah itu bukan sabar, itu fatalistis. Sabar itu artinya terus melakukan doanya dan terus melakukan usahanya. Ya. Kemudian baru dipasrahkan kepada Allah. Tidak ucu-ucu, ya wes terserah Allah. Gak ngono. Karena Allah kasih panduan untuk usaha, Allah kasih panduan untuk berdoa. Kalau Allah kasih panduan, ya sabar terus berusaha dan doa. Nah itu yang benar Pak ya. Wallahu a'lam. Makasih Ustaz, lebih jelas sekarang. Baiklah, mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin ditanyakan. Kita masih punya waktu sekitar 5 menit. Ustadz, Assalamualaikum. Ya, monggo Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung omongan pertanyaannya Nita, barangkali mungkin pada saat COVID banyak teman-teman atau orang-orang ikut kajian karena COVID. Nah sekarang setelah kembali kondisi normal menurun. Mungkin kaitannya Ustadz dengan iman yang naik turun barangkali ya Uman. Mungkin juga terjadi mungkin sama saya. Jadi mungkin pada saat itu semangat 45 doanya, sholatnya, apanya. Nah kemudian karena kesibukan menyebabkan aktivitas itu berturun gitu. Nah itu mungkin gimana caranya supaya kita bisa balik dengan rel yang benar gitu. Itu kali ya Ustadz ya. Terus kemudian tentang sabar. Tapi sebenarnya tadi udah Ustadz jelasin kisah yang seorang wanita di padang pasir itu. Saya pikir kenapa dia nggak berusaha ya gitu. Kok jadi terkesannya pasrah gitu. Tapi tadi Ustadz sih udah jelasin tentang yang makna sabar. Bahwa sabar itu kita terus berusaha, kita terus ikhtiar dan terus berdoa gitu ya Ustadz ya. Sampai kejadian takdirnya gitu Ustadz. Tidak ada batasnya. Oh tidak ada batasnya ya. Karena saya pernah dengar rahmat Allah itu mendahului takdir gitu kalau nggak salah gitu ya Ustadz. Cinta Allah mendahului murkanya. Oh cinta Allah mendahului murkanya. Nah kadang-kadang kalau ujian yang besar kayak kematian itu mungkin respon pertama itu orang macam-macam. Mungkin ada yang respon pertama dia bilang ya udah saya ridho, saya ikhlas. Tapi di perjalanan waktu tuh kadang-kadang ada rasa aduh gitu. Aduh, nah itu gimana ya Ustadz? Apakah itu masih tetap dibilang kita hamba yang sabar atau yang dicintai Allah gitu? Karena kan proses kejadian musibah itu kan sekali pada saat pukulan awal, tapi kan proses impactnya itu kan panjang gitu ya. Itu kadang-kadang aduh gitu, kenapa? Kadang muncul tapi kadang harus dilawan. Nah itu apakah kita masih tetap terhitung sebagai dilihat Allah itu sebagai hamba yang ridho gitu atau hamba yang disayangin Allah gitu. Syukur. Ini analoginya gini Bun. Bunda suka nyumbang kan? Suka ya Bun ya? Ya Ustaz. Ya, saat nyumbang itu ada rasa nggak kadang-kadang bangga gitu.
senang, ingin dipuji. Ada ya rasa itu sedikit lah ya. Sedikit, nyelip gitu. Ya. Ketika rasa itu ibu nikmati dan ketika rasa itu ibu ikuti, maka ibu adalah orang yang ria, tidak ikhlas. Tetapi ketika rasa itu, ya Allah kok gini, astagfirullah. Ya Allah, ini astagfirullah. Maka ibu sudah termasuk orang yang ikhlas. Oh, padahal itu nggak diucapin ya Ustadz. Padahal itu hanya dalam hati ya. Harus dilawan dalam hati. Nah, ketika ibu nikmati, maka ibu kehilangan ikhlas. Tapi ketika itu dilawan, maka ibu tetap berada dalam jalur yang ikhlas. Nah, analoginya begitu, Bun. Karena manusia itu ada rasa ngeluhnya, ada rasa capeknya, ada rasa letihnya. Saat kemudian astagfirullah, kok saya ngeluh ya Allah, maafkan saya. Maka kita termasuk orang yang rela. Gitu. Wallahu a'lam. Oh manusia cenderung Bun. Oh iya. Di zaman Nabi Bun, Abu Bakar datang ke rumah seorang sahabat namanya Hamdalah. Hamdalah bilang, ya Abu Bakar, aku munafik. Ditanya Abu Bakar, subhanallah, kenapa kamu bilang begitu? Gini Abu Bakar, saya kalau di depan Nabi, saat Nabi menjelaskan neraka, surga, seakan-akan saya melihat neraka dan surga dengan mata saya. Karena itu saya pengen jauh dari maksiat dan pengen dekat dengan Allah. Tapi ketika saya lepas dari Nabi, saya bersenang-senang dengan harta saya, dengan anak saya. Kadang-kadang saya lupa. Maka Abu Bakar mengatakan, kalau demikian saya juga munafik. Maka datanglah kepada Rasulullah. Diceritakanlah kepada Rasulullah apa yang tadi terjadi. Kata Rasul, andaikan kau seperti ada di sisiku terus-menerus, maka malaikat akan mengucapkan selamat engkau di jalan, di tempat tidur, dan dimanapun. Tapi kata Rasulullah, sesaat. Ya manusia begitu. Kalau engkau lagi dekat dengan aku, kau ceritakan tentang neraka dan surga, kau mesti bersemangat. Tapi kadang-kadang ada lupa, kamu kembali lagi. Ya memang begitu fitrahnya, Bun. Jadi memang iman tuh naik turun gitu ya Ustadz. Asalkan pada saat turun, aduh ini kok jadi misalnya nggak sholat tahajud, misalnya, aduh gimana, balik lagi tapi turun lagi gitu. Kayak turun, baliknya tuh suka kadang juga berat gitu. Memang begitu ya Ustadz ya. Hanya caranya ngaji, Bun. Ngaji itu seperti ngecas. Bun, naik turun ya kayak rupiah terhadap dolar. Lahir batin. Ya memang fitrah bisa gitu. Ya. Syukran Ustadz. Cukup ya Pak Sigit ya. Ya, siap Ustaz. Saya pikir waktu juga sudah menunjukkan 06.47. Baiklah kita akhiri kajian kita pada doa katanya. Uci titip doa untuk Profesor. Oh iya Ustaz, kebetulan ini ada dosen kita yang wafat baru tadi malam. Mohon doanya, namanya Profesor Arif Daryanto Ustaz. Baik. Doakannya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkih minal khataya kama naqabu thawbul abyad minad dannas. Ya Allah, ampuni dosa-dosa beliau, terimalah segala amal baiknya, lapangkan kuburnya, kuatkan saudara-saudara keluarga yang ditinggalkannya. Semoga yang ditinggalkan tak pernah berhenti untuk mendoakan. Amin. Allah beliau dan Allah mempertemukan kita nanti di surganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Ustaz atas tausiah dan waktunya pada hari ini Ustaz. Sangat mencerahkan kita semua. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan pada Bu Nani sudah menyiapkan Zoom, fasilitas Zoom, dan juga menayangkan ayat suci Al-Quran tadi, pada Mbak Nita yang sudah membacakan, pada Umar Yesta yang sudah merekam dan insya Allah akan mengupload dalam YouTube, dan juga Mbak Dasa yang rajin mencatat. Baiklah, kita sama-sama tutup kajian kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.